Bapak, Ibu, serta staf dari SD Negeri 1 Kalisat Kidul yang kami hormati pula. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di kelas untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Sutrisno selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Kalisat Kidul. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang terdiri dari 6 poin. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat kegiatan inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Marilah sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita wajib dan harus selalu mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlimpah-limpah setiap saat, setiap waktu memberikan curahan nikmatnya kepada kita semua dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan sahabatnya di zaman akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama tadi marilah kita buka dengan membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Vera kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Mohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalisat Kidul. Pada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih mendapatkan taufik hidayahnya, mendapatkan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, Islam, sehingga pada hari ini kita bersama-sama akan mengadakan atau mengikuti kegiatan destinasi yang dilaksanakan oleh teman kita yaitu Pak Sutrisno. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlibat berjiwa di tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan destinasi ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak dari sini. Namun demikian, kegiatan destinasi ini tidak sebatas hanya pada kegiatan guru penggerak, tapi juga perlu Bapak Ibu lakukan karena destinasi ini bisa berarti dengan proses penyebaran inovasi. Jadi proses penyebaran inovasi yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini disebarkan, namun inovasi yang direncanakan dia yang dikelola. Atau ada yang mengatakan bahwa diseminasi adalah artinya penyebarluasan ide atau gagasan. Jadi Bapak Ibu saya yakin mempunyai ide dan gagasan yang baik dan perlu didiseminasikan kepada rekan-rekan agar ide dan gagasan atau inovasi Bapak Ibu semuanya bisa diterapkan di lingkungan sekolah yang berujungnya nanti adalah meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu Bapak Ibu, di sela-sela waktu yang cukup padat ini, terima kasih pada Saudara Sutrisno untuk mengadakan diseminasi, dan saya juga ada sedikit menyampaikan sedikit informasi kaitannya dengan kegiatan ujian yang alhamdulillah selesai. Tinggal tahapan-tahapan berikutnya, yaitu tanggal 10 nanti ada kegiatan pengumuman lulusan. Terus untuk kegiatan asas yang kelas 1 sampai kelas 5 ini nanti harapannya besok atau Jumat selesai, dan monggo Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 5 semua mata pelajaran untuk segera dikoreksi, nanti bisa diolah nilainya terus dimasukkan ke rapotnya menggunakan rapot yang bukan manual tapi sudah menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu. Terus selain itu kami perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa sekarang bulan Juni ini sudah akhir tahapan untuk penilaian kinerja. Saya sampaikan biar Bapak Ibu nanti yang belum agar segera untuk melakukan atau mengupload apa yang atau melengkapi apa yang belum dilengkapi, karena rilisnya aplikasi siap kerja di PMN ini memang berlanjut terus gitu loh, tidak hanya berhenti, tapi kalau saya tidak sering membuka nanti agak ketinggalan karena sudah ada rilis yang terbaru. Ini untuk SD kali 1, walaupun satuan pendidikannya masih sirupan tapi tidak jadi masalah. Ini saya cek untuk penilaian. Ini kalau sudah selesai semuanya Bapak Ibu, dari ketujuh ini di sini lingkarannya adalah 4/7, artinya adalah dari 4 guru dari 7, 4 dari 7 guru sudah melakukan penilaian kerja sudah selesai. Berarti kurang 3. Mari kita amati. Kalau yang ini kumpulan dokumen, ini adalah pekerjaan
saya sudah melakukan pengumpulan dokumen sudah selesai, tinggal ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai 7-7-nya, ini ada format kirim data. Ini baru rilis kemarin sore Bapak Ibu kelihatannya, baru muncul, yang tadinya belum ada. Nah ini yang belum selesai ini nomor, yang masih ada biru-birunya. Ini Saudara Margo, terus Bu Rama, Budiah Komasa. Saya langsung buka saja. Apa yang belum selesai? Nah ini untuk praktek kinerjanya sudah, perilaku kerjanya sudah dinilai semuanya. Tinggal ini kelengkapan dokumen Bapak Ibu. Monggo segera untuk dilengkapi. Untuk RHK-nya, yaitu untuk nomor 1 ternyata belum dikumpulkan, terus nomor 2 masih draft, monggo segera dilengkapi dulu. Dan yang belum dikumpulkan memang belum di-upload. Kemarin saya sudah minta tolong pada Pak Tresno untuk teman-teman untuk difasilitasi. Terus ini Pak Margo. Bunda Rema. Ini kelengkapan dokumennya yang belum. Ini nomor 1 untuk RHK-nya sudah dikumpulkan. Nomor 2 ini baru draft, belum selesai, belum disimpan, belum dikumpulkan. Nomor 3 juga masih draft, nomor 4 belum dikumpulkan, nomor yang rencana kerja tambahan juga belum dikumpulkan. Dulu pernah tak kasih filenya ya, monggo untuk segera dimasukkan biar selesai. Terus yang terakhir yang belum selesai adalah media. Ini praktek kinerja dan kemudian sudah selesai. Ini yang kelengkapan dokumen. Yang nomor 1 masih draft, 2 draft, 3 draft, nomor 4 belum dikumpulkan, yang rencana tambahan juga belum dikumpulkan. Monggo kami mohon untuk sebelum perayaan selesai ya, karena ini saya harus mengumpulkan data. Saya takutnya kalau buka dikumpulkan data di sini, ini nanti akan muncul bukan juga bisa itu sebenarnya sih tidak ada masalah. Misalkan kumpulan data. Nah ini akan muncul nanti penilaian yang di atas ekspektasi semuanya di sini memang. Hanya nanti saya akan menilai panjenengan jelas tidak mungkin di atas ekspektasi, kalau tidak memenuhi ekspektasi. Jadi monggo Bapak Ibu untuk segera ditindaklanjuti sebelum saya untuk menilai yang ini. Nah, ini kan masih ada yang juga masih harus ekspektasi. Ya, monggo segera, karena Bapak Ibu menurut beberapa informasi ini data harus dikirim ke dinas. Terus kalau Bapak Ibu tidak melengkapi apa yang sudah jadi aturan, yaitu kaitannya dengan kinerja yang oleh PMM, ini cukup beresiko ternyata, karena aturan Permendikbud itu satu kaitannya dengan tunjangan-tunjangan tidak akan diberikan. Dan menurut saya kalau berturut-turut 2 semester untuk yang P3K itu adalah ancamannya akan diputus penjara. Jadi monggo itu jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ini memang ada kesempatan yang masih berapa hari ini ya, belum selesai, masih tanggal 5 ya, tanggal 5 masih ada waktu. Monggo untuk segera disikapi. Untuk Pak Tresno monggo dibantu
membantu rekan-rekan. Kalau segera biar Bapak Ibu sudah muncul, sudah ayam, sudah selesai tugas untuk penilaian kinerjanya, tinggal menyelesaikan yang untuk kesulitan mungkin untuk apa ya? Ya kan biasanya begitu nih, begitu nih. Ya kan sudah rampung kabeh bukan Pak Triano? Sudah ya, donor sudah, Bulja sudah, ya tinggal di ya dikumpulkan saja sudah, jangan menunggu itu loh. Kemarin saya lihat responnya Mbak Puspa ternyata begitu mungkin sudah langsung komunikasi bla sama Pak Trisno gitu loh. Jambi kan ternyata sudah ada laporan. Saya sudah Pak, tak cek ternyata sudah 100% itu. Monggo untuk segera berdiskusi. Ya. Sementara itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, selamat untuk mengikuti diseminasi apa yang nanti disampaikan dari Pak Trisno, informasi baiknya, inovasi baiknya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Apabila saya dalam menyampaikan ini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Yang akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Terima kasih pada Bapak Kepala Satu Kalsat itu yang telah memberikan sambutan ini. Tibalah acara yang keempat, yaitu acara inti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Semoga nanti hasilnya dapat kita implementasikan pada diri kita sendiri, menambah kepada siswa yang ada di SD kita. Pada Bapak Sutrisno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SDN 1 Kalisat Kidul. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa sehingga di siang ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas tanpa ada suatu apapun. Di sini saya sebagai akan menyebarkan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua di sela waktu-waktunya yang sangat sibuk, kami malah mengganggunya untuk melaksanakan sebagai tugas dari calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan kita semua, terutama di lingkungan SD Negeri 1 Kalisat Kidul, bisa membawa perubahan untuk menjadi sekolah yang lebih maju. Di sini judulnya budaya positif. Saya kira Bapak Ibu semua sebenarnya sudah menerapkan semuanya. Ya. Dari kata positif itu kira-kira ada yang tahu tidak? Positif itu yang bagaimana? Ada yang Bapak Ibu bisa menjawab? Boleh. Positif itu apa sih maksudnya? Kata positif ada positif, ada negatif. Iya, bagus. Positif itu yang bersifat baik-baik seperti itu. Di sini budaya positif itu merupakan nilai dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di sini semuanya tentang budaya positif itu. Setiap pagi sudah melakukan kebiasaan dari sebelum pembelajaran itu kita melaksanakan sholat duha untuk anak-anak, kemudian apel pagi di sini sudah semua. Terima kasih, semoga bisa ditingkatkan lagi. Di sini budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam
implementasi kurikulum merdeka itu kita harus memerdekakan murid, tidak seperti zaman dulu. Seperti zaman kolonial itu selalu adanya hukuman dan hukuman. Sebenarnya hukuman itu kira-kira baik atau tidak seperti zaman dulu. Saya masih waktu SD itu kalau di kelas berisik sendiri itu pasti digetek dengan penggaris. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu itu baik atau tidak hukuman yang seperti itu? Ada plus minusnya. Ya, betul. Ada plus minusnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita diharapkan nanti sebagai guru-guru yang milenial ini harus meninggalkan hukuman-hukuman yang sudah diterapkan dalam kolonial zaman dulu. Di sini konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya satu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan ketujuh segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi nanti siswa itu sebenarnya belajar itu apa? Ya, jadi harus tahu tujuan belajar itu apa. Kadang kita mengajarkan kepada anak-anak setiap kali disuruh misalnya menghafalkan, misalnya disuruh menjaga ketertiban lingkungan dengan sampah dan lain-lain, tapi setiap kali kita berbicara pada anak, tapi besoknya lupa lagi, karena anak tersebut belum tahu apa manfaatnya. Sebenarnya seperti itu. Berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin profil pelajar Pancasila Bapak Ibu guru semua sudah menguasai semua. Ini ada 6 atau 5 Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di SD sini sudah menerapkan kaitannya dengan yang pertama, yaitu kita sudah membudayakan setiap pagi sholat duha, kemudian pembacaan juz amma, ini sudah masuk ke sini, kemudian lagi sholat zuhur berjamaah. Semoga bisa istiqomah dan bisa ada program-program yang berkelanjutan. Saya rasa semua program itu harus bukan hanya di sini misalnya ini programnya yang agama keislaman berarti guru agama, bukan seperti itu. Tapi semuanya harus terlibat. Jadi di sini harus ada kerjasama, ada kolaborasi semua warga sekolah, baik dari penjaga, dari guru dan siswa pun harus bekerja sama. Jadi nanti akan terus berkelanjutan. Kebanyakan kalau program itu biasanya mandek di jalan. Sebenarnya setiap program itu nanti harus dievaluasi. Kita berjalan 1 semester, efeknya seperti apa, baik buruknya. Kalau baik berarti kita lanjutkan. Yang kedua yaitu mandiri. Di sini mandiri itu bukan mandi sendiri, tapi siswa itu mengajak siswa untuk mandiri, bisa belajar mandiri, bisa melaksanakan apa yang siswa butuhkan itu bisa secara tanpa harus dipaksa, didorong oleh guru, nanti
siswa itu sudah merasa butuh. Kemudian yang ketiganya itu berpikir kritis, bernalar kritis. Bernalar kritis ada yang tahu? Mungkin di sini sudah ada yang jadi guru penggerak. Ini bernalar kritis itu seperti apa maksudnya? Oh, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Bernalar kritis. Jadi siswa itu merasa ingin tahu terus. Pelajaran belum diajarkan, siswa tersebut sudah mendahulunya gurunya. Mendahului, oh saya ingin tahu ini sudah dengan cara browsing di internet. Ya, jadi dengan berkembangnya teknologi malah bisa nanti guru kewiraan, bisa saja nanti muridnya sudah tahu dulu, pura-pura tidak tahu, tanya sama bapak ibu guru. Ya. Jadi kita sebagai guru harus selalu belajar dan belajar. Kemudian yang 1, 2, 3, 4 itu kreatif. Ya, jadi siswa itu harus kreatif, potensi apa yang didapat, yang punya siswa itu harus kita kembangkan. Ya, nanti hubungannya dengan bisa untuk bakat dan minat siswa di situ. Yang kelima yaitu bergotong royong. Di sini sudah alhamdulillah sudah bergotong royong sudah dilaksanakan, misalnya bersih-bersih lingkungan sekolah, misalnya 1 bulan sekali biasanya dilaksanakan setiap Sabtu terakhir bulan, seharusnya seperti itu. Di sini saya lihat belum terencana dengan matang, masih perlu. Nah ini berarti masih perlu diprogramkan untuk berikutnya. Sebulan sekali, mau 1 minggu sekali atau bagaimana itu nanti bisa. Fungsinya bergotong royong ini bisa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Kemudian berkebinekaan global. Mungkin ada yang tahu berkebinekaan global itu apa? Ini apa? Berkebinekaan global. Oh, tidak boleh memilih dan memilih teman, seperti itu ya. Jadi kalau banyak global tidak boleh memilih teman. Kita semuanya itu sama. Yang kedua itu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini pembiasaan. Ya. Di sini pembiasaan sudah dilaksanakan, berarti nanti menuju menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena sudah melaksanakan disiplin positif setiap hari tanpa dioprak-oprak, nanti dengan sendirinya anak-anak kita itu akan menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Semoga kedepannya bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perilaku itu yang baik itu yang datang dari intrinsik, dari dalam diri siswa itu. Kalau siswa kita sudah termotivasi, sudah punya keinginan, tanpa dioprak-oprak pun insya Allah akan melaksanakan. Tapi yang sudah biasanya kan hanya bapak ibu guru yang setiap hari mengingatkan siswa. Berarti siswa tersebut belum memiliki memiliki tindakan dari dalam siswa tersebut. Jadi siswa tersebut masih setiap hari harus diingatkan terus karena dia tidak merasa butuh. Kalau dia merasa butuh, misalnya kebersihan itu pangkal kesehatan. Berarti kalau tidak hidup bersih, berarti kita
nanti akan sakit dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Termasuk pangan, sandang, papan, itu sebenarnya termasuk kebutuhan dasar manusia. Pertama makanan, kemudian pakaian. Makanan, kalau manusia tidak makan yang jelas akan mengalami gizi buruk dan sebagainya. Kemudian pakaian pun juga sama, nanti akan melindungi tubuh. Kemudian yang ketiganya yaitu rumah untuk tempat tinggal kita. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama itu bertahan hidup. Ini untuk makanan itu apa? Fungsinya itu untuk bertahan hidup. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misalnya dari 3 ini sudah terpenuhi, makanan sudah ada, pakaian, tempat tinggal, tapi di lingkungan itu tidak aman, nanti juga manusia akan merasa was-was, apalagi kesehatannya tidak baik. Misalnya di lingkungan yang kumuh, yang bau, juga nanti akan menjadi kesehatannya terganggu. Kemudian berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu yang seperti apa? Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kasih sayang. Yang jelas kasih sayang guru pada siswanya ya. Di situ contohnya dia tahu kasih sayang itu seperti apa. Misalnya kalau di dalam kelas kita bisa sebagai guru memberikan pujian. Misalnya ada siswa yang bisa menjawab dengan cara diberikan reward, ya, diberikan pujian, oh bagus sekali, itu akan menumbuhkan rasa sikap percaya diri dari siswa tersebut. Kemudian dipedulikan. Jadi di dalam kelas pun siswa misalnya, kalau misalnya hanya kita sebagai guru, misalnya hanya si A saja yang kita tunjuk dan sebagainya, itu berarti kadang siswa merasa tidak dipedulikan oleh guru, sehingga siswa pun nanti akan acuh dan minat belajar pun akan menurun. Kemudian berbagi ini bukan maksudnya berbagi setiap hari uang kepada siswa, berbagi kepada siswa. Kemudian kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya, jadi ini nanti di sini guru itu berperan sebagai manajer, ya. Bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan guru hanya ceramah terus siswa mendengarkan, tapi yang diharapkan nanti guru hanya sebagai manajer, ya, ngobrol nanti siswa yang aktif, tujuannya di kurikulum merdeka itu nanti seperti itu. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi di dalam kelas misalnya siswa cara membangkitkannya, kita membuat misalnya siswa dibuat menjadi kelompok-kelompok, kita diskusi, nanti maju untuk mempresentasikan di depan, ya, sehingga dia merasa oh berarti saya bisa berbicara di depan teman-teman dan bisa didengarkan oleh yang lain dan merasa diakui oleh semua warga sekolah atau terutama di dalam kelas. Kemudian kebebasan. Di sini kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang berikutnya adalah kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa.
Begitu juga kita di dalam kelas pun harus bukan hanya belajar yang misalnya terlalu anteng meneng, ya nanti di situ harus ada humor, antusias dan ketawa, sehingga dengan slow, dengan santai di dalam kelas, tujuannya nanti bisa siswa dapat menerimanya pembelajaran dengan baik. Jadi nanti pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas saja, nanti bisa diajak keluar kelas, ya bisa berkeliling kemana. Itu kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita diberikan kebebasan, bisa belajar di luar kelas, bisa ke tempat wisata tapi sambil belajar di sana. Bukan hanya kalau di dalam kelas terus lama-kelamaan siswa itu akan jenuh. Tapi yang jadi kendala kalau di sini bisa belajar di luar harus mengeluarkan biaya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dari kebutuhan dasar ini di sekolah kita sebagai bapak guru saya yakin sudah berpengalaman sekali, apalagi yang sudah mengajar lebih dari 20-an tahun, ya. Mungkin dari pertama ngajar sampai sekarang sudah berapa kali menghukum siswa-siswanya, masih ingat atau tidak kira-kira? Ya, jadi hukuman itu masih biasa dilaksanakan. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Berikutnya adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman psikis dan fisik. Misalnya ada yang terlambat datang ke sekolah, biasanya kalau zaman dulu itu langsung, "Dah, kamu jangan masuk kelas dulu, kamu keliling lapangan dulu berapa kali." Kalau sekarang sudah tidak menjumpai seperti itu. Kira-kira kalau hukuman seperti itu bentuknya fisik itu baik atau tidak, kira-kira Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi begini, kalau langsung hukuman fisik nanti dia itu akan selama dia dihukum tidak akan mengulangi, tapi nanti di lain waktu akan diulangi kembali. Karena bukan dari diri sendiri, dari siswa tersebut. Kemudian konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan. Di sini biasanya nanti Bapak Ibu setiap awal semester biasanya sudah membuat peraturan kelas. Jadi nanti sebelum kita mulai pembelajaran itu kita membuat peraturan kelas dulu, mau dibuat seperti apa. Jadi peraturan kelas itu jangan guru yang mengarahkan, tapi siswa yang diharapkan itu siswa yang membuatnya. Jadi nanti manakala kesepakatan itu dilanggar, berarti siswa tersebut yang akan menghukumnya dari temannya, bukan bapak ibu guru yang menghukumnya. Misalnya kesepakatan tidak boleh datang terlambat. Misalnya kalau ada siswa yang terlambat, nanti otomatis temannya sendiri yang akan menanyakan kenapa terlambat. Jadi kenapa berarti kita tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Berikutnya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman dengan berbagai hukuman. Nanti murid tersebut tidak akan merasa nyaman ke sekolah. Salah satu hukum. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini nanti guru selalu memonitor terus. Dengan adanya memonitor murid terus, berarti di sini murid pun merasa jenuh itu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Ini di sini adalah pemecahan masalahnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti ditanya dulu. Misalnya ada murid yang terlambat,
sekolahan itu jangan langsung dihukum. Nanti kamu hukum bersih WC, membersihkan WC, kemudian lari 10 kali, tapi harus langkah pertamanya itu harus guru sebagai manajer itu harus menanyakan kenapa kamu datang terlambat itu, kenapa, alasannya itu apa. Jadi tidak serta merta karena dia terlambat langsung dihukum. Nanti yang diharapkan itu nanti seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan misalnya siswa terlambat, siswa berantem, berarti harus diklarifikasi dulu, jangan langsung main hukum seperti itu. Yang diharapkan itu nanti seperti itu. Jadi kan tahu nanti alasannya, misalnya kenapa datang terlambat, misalnya karena membantu orang tua dulu, misalnya karena bannya bocor, jadi nanti sudah tahu alasannya. Setelah tahu alasannya, nanti jalan keluarnya itu nanti seperti apa, jadi nanti akan kita tahu. Jadi dengan demikian nanti siswa tersebut tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini kolaboratif itu bukan hanya guru dengan guru saja, tapi bisa kolaborasi dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalnya saya itu terlambat terus, itu berarti solusinya itu bagaimana biar tidak terlambat. Nanti siswa tersebut akan mencari solusi supaya tidak terlambat, berarti kita harus bangun lebih awal begitu. Berikutnya adalah yang kelima adalah posisi kontrol guru. Sini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Biasanya kalau dulu itu guru langsung menghukum. Kemudian berikutnya pembuat merasa bersalah. Berikutnya adalah sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti kita lihat satu-satu di sini. Di sini ada kasus, misalnya di sini ada Adi terlambat hadir di sekolah. Posisi kontrol sebagai guru di sini adalah penghukum. Jadi kalau sebagai penghukum itu nada suaranya itu tinggi. Misalnya, Di, kenapa kamu itu terlambat? Itu sudah masuk ke posisi guru sebagai penghukum. Bahasa tubuh, misalnya kalau orang marah itu matanya melotot dan sambil menunjuk-nunjuk, itu seperti itu. Ini yang dimaksud dengan penghukum. Nah, misalnya dengan kata-kata terlambat lagi, pasti kamu terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kita datang tepat waktu? Jadi kita harus sudah tahu, oh berarti besok pasti terlambat lagi. Wes di sini kersai berarti seperti itu tidak boleh. Kemudian harusnya tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Misalnya kita diposisikan sebagai murid, kira-kira akan merasa seperti apa? Nah, sudah datang terlambat terus dimarahi, dan pasti anak tersebut nanti akan tidak nyaman di sekolah. Berikutnya kemungkinan murid marah dan mendendam. Ini jawabannya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi nanti sesuatu yang kita lakukan pada murid itu nanti pasti akan diingat terus, akan diingat-ingat. Apalagi hal-hal yang misalnya ngomai, biasanya teringat terus sampai tua. Seperti kasus itu ada di teman saya, guru pas SMP itu cerita, saya kalau ketemu si A bilangnya saya selalu dimarahin Pak Guru. Yang diingat berarti selalu dimarahinya begitu. Pak Guru SMP pas cekongan bareng dia berkata, saya kalau ketemu si A itu Pak bilangnya saya selalu dimarahi dulu pas sekolah begitu. Berarti yang diingat-ingat kejelekannya. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya sebagai pelampiasan saya sudah dimarahi tadi.
Kemudian lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini berarti muncul rasa dendam. Alhamdulillah di sini tidak ada yang sepeda motornya Bapak Ibu digembesi seperti itu. Biasanya kalau sudah SMP ke atas sudah berani seperti itu. Di sini posisi faktor berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Nadanya suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak kesu. Mungkin sambil dielus-elus kepalanya, adik kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang sekali mengecewakan Bapak Ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini termasuk contoh dari pembuat merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ini hasilnya yang diharapkan itu murid akan merasa bersalah. Saya tidak akan mengulangi lagi. Berarti yang diharapkan itu adalah salah. Bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain atas perbuatannya itu. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid itu akan merasa tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuh, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil pendekatan, sambil tertawarinya, ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk dulu di sini. Nanti siswa itu dianggap seperti teman sendiri. Nanti Pak Guru bantu, Pak, sambil senyum-senyum. Kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi murid tersebut nanti akan curhat mungkin dengan gurunya. Sebenarnya kendalanya itu apa? Kenapa bisa terlambat? Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau guru tersebut tidak selalu dekat dengan dia, jadi nanti akan kambuh lagi seperti itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut. Misalnya disuruh teman tidak akan berangkat, tapi yang misalnya disuruh dari guru yang lain juga tidak akan. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Kemudian sebagai pemantau, nada suara, datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, di sini nanti kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nanti kan biasanya di dalam kesepakatan kelas itu apa? Kemudian paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tuh. Ini biasanya kalau zaman dulu saya sekolah itu disuruh seperti itu mau, tapi kalau sekarang ini biasanya disuruh mengerjakan pas jam istirahat. Yang saya amati pas di kelas 6 malah suka keluar jajan.
Dan ini harus diambil tindakan seperti apa solusinya. Kemudian ada lagi PR, sudah berulang kali PR malah dikerjakannya di sekolah, padahal sudah diingatkan berkali-kali. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya itu, jadi bagi istirahat siswa yang mengerjakan tugas yang belum selesai. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Tapi dipikir-pikir guru emosian warna darah tinggi. Sebenarnya seperti itu. Yang penting ya lakukan pendekatan seperti itu. Lakukan pendekatan, kita bilang baik-baik. Masalahnya kalau setiap hari kita emosi, kita harus mencerdaskan anak itu ya sebenarnya yang mencerdaskan itu dari Allah nanti ya. Yang penting kita sudah berusaha kepada anak tersebut, mendampingi murid, berusaha dengan berbagai cara, kemampuan kita keluarkan semua, berarti kewajiban kita sudah dilaksanakan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini yang kadang merasa berat, jam istirahat, doa bosan di kantor, tapi kita harus menunggui siswa yang sedang mengerjakan tugas. Berikutnya adalah sebagai manajer. Ya, bukan hanya manajer itu, biasanya yang terkenal saya sebagai manajer di PT ini, di perusahaan ini. Tapi di sini nanti guru itu sebagai manajer juga ada. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini nanti misalnya guru bertanya, "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Nanti saya menjawab jam 7. Ya, jadi kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini. Kemudian saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baiklah, itu yang bisa dilakukan. Tapi kira-kira harapannya nanti di sekolah kita nanti tidak ada yang terlambat. Kalau misalnya pun ada yang nanti bisa diselesaikan dengan cara-cara yang menggunakan budaya positif ini. Kemudian posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Jadi tidak perlu meninggikan suara. Jadi kita sebagai guru itu harus benar-benar sebagai pelayan, sebagai pelayan murid. Murid itu di gawe ramah, ngomong sing halus, ya. Bercakap pikir atau bersikap seolah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendahulu menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita sebagai guru harus selalu melakukan pendekatan kepada muridnya. Jadi guru zaman sekarang itu harus menghamba kepada murid. Ya, jadi kebutuhan murid apa itu harus dilayani seperti itu. Jadi sekarang guru itu harus menghamba, ibadah sebagai pesuruh murid dalam jalan yang lima. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini kita menggunakan penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Apakah Bapak Ibu guru sudah pernah mempraktekkan hukuman ini? Yang guru-guru baru kayaknya belum ya.
belum pernah menghukum kayak Bu Vera, Bu Dia. Karena zaman dulu sambil kakinya diangkat, dia kuping sendiri. Zaman dulu saya sudah pernah merasakan seperti itu, pernah dihukum. Kemudian, tapi murid sekarang malah minta kan, kalau melakukan kesalahan saya dihukum saja berdiri sendiri. Kadang ada minta seperti itu. Saya minta WC, berarti sudah tahu dari zaman kolonial itu kalau bersalah berarti hukumannya seperti itu. Berdiri, jalan kuping, rezeki WC. Kemudian sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah mengingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus menerus bertindak seperti ini. Nah ini sebagai sudah melakukan pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Ya, dengan cara pancingan seperti itu, dengan harapan bisa mendorong siswa untuk giat belajarnya. Oh, saya berarti harus mengerjakan cepat-cepat ini biar nanti bisa bermain game, bisa permainan. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ya, jadi guru ini harus selalu mendampingi nanti. Berikutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini di sini nanti akan menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar. Jadi diharapkan nanti setiap kelas itu nanti ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari siswa. Yang membuat itu siswa itu sendiri, ya, dan yang jelas dengan dampingi bapak ibu guru. Jadi nanti sudah membuat kesepakatan sendiri, dilanggar sendiri. Berarti nanti teman lain yang akan mencarikan solusinya. Posisi kontrol, apakah aku di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali ini melakukan hukuman lagi berarti. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini sebagai manajer, ayolah lakukan demi bapak ibu. Di sini kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Dibuat kesepakatan kelas, kemudian ditempel yang mudah kelihatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami sebagai semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti jadi semua siswa itu urun rembuk keyakinan kelas itu seperti apa. Misalnya di sini setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif. Kemudian percaya dan menghormati orang lain. Nanti terserah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas seperti apa di situ. Misalnya tidak boleh makan waktu pelajaran, misalnya selalu mematuhi tata tertib sekolah dan sebagainya. Yang jelas harus ada keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu kira-kira jangan terlalu banyak, sedikit tapi bisa terrealisasi. Nah di sini ada segitiga restitusi. Kemarin Ibu Guru Penggerak berbicara ada permasalahan di SD kami itu banyak genta dan cewek itu harus menggunakan segitiga restitusi ini. Yang dimaksud segitiga restitusi itu seperti ini. Ya. Jadi pertama itu menstabilkan identitas, menanyakan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah.
kamu itu salahnya di mana. Seperti yang sering itu kelas 1 itu yang mangsanya tes malah ke kantor, terus kita harus menanyakan dulu validasi tindakan yang tepat itu sebenarnya seperti apa biar tidak seperti ini terus, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang jadi permasalahan kalau kelas 1 itu keyakinannya kira-kira baca bayi orang bisa, berarti apa harus dihafal atau bagaimana? Ini belum saya tahu seperti apa. Mungkin dari Ibu Guru Penggerak tahu solusinya, mungkin Bu. Kalau kelas 1 itu keyakinan kelasnya itu seperti apa yang baik? Mungkin berpendapat. Kita tanya dulu kesukaan mereka apa sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Terus apabila di kelas, ini saya mohon maaf fokus Pak, bukannya saya menggurui atau meninggikan diri ataupun apapun lah. Kita di sini kita belajar bersama. Kita melakukan pendekatan dengan orang tua itu yang sangat intens, sebenarnya artinya seperti itu. Terus yang kedua, kita jangan berperilaku pilih kasih, dalam arti kita menyamakan mereka sama di kelas. Dikala kita sedang berbicara apa, usahakan pandangan mereka tertuju pada kita. Usahakan kita menarik perhatian mereka. Itu seperti itu. Jadi ada yang perlu diperhatikan, ada yang dicuekin, ada semuanya tertuju pada guru yang ada di kelas. Itu seperti itu. Kemudian kita beritahukan kepada orang tua, kita kerjasama di rumah, sama-sama kita berkolaborasi. Tolong dibantu. Apabila mereka putus asa, berarti mereka tidak mau mempelajari di kepribadian anak tersebut. Itu Pak. Jadi bisa diambil kesimpulan kita harus bisa berkolaborasi dengan orang tua dan bisa menjadi guru idola, guru yang disenangi murid, seperti itu. Mohon maaf Bu Spa, saya ambil kelas 1 karena yang sering muncul itu kelas 1, bukan memunculkan benar, bukan. Kita ingin cari solusinya itu seperti apa kelas 1 biar terutama apa karena kelainan atau bagaimana, kita semuanya bukan hanya tanggung jawab kelas 1 saja. Saya rasa itu tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Tanggung jawab kita itu adalah untuk merubah siswa yang dari dulunya tidak baik harus menjadi baik. Antara input dan output harus sesuai dengan yang kita harapkan. Yang lainnya itu kita harus selalu berkolaborasi. Berarti bukan hanya dengan Bapak Ibu guru, berarti dengan orang tua. Intinya di sini berarti kita harus komunikasi aktif dengan orang tua, begitu. Jadi apa permasalahan apa yang selalu di sekolah disampaikan. Tapi walaupun sudah, saya rasa sudah disampaikan, tapi masih seperti itu saja, bagaimana kira-kira boleh? Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, tapi siswanya masih saja seperti itu. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Apa mungkin jalan terakhir kita doakan saja? Kalau menurut saya memang tingkat kedewasaannya yang 3 anak itu memang belum sampai Pak. Kalau saya berbicara kelas pun nanti ujungnya si apa yang guru harusnya masih seperti itu. Berarti dia itu belum merasa jadi kelas 1 malah mungkin seperti itu. Ya. Berarti belum tahu tujuan sekolah dan sebagainya. Senang-senang, bikin bersenang-senang. Kemudian menstabilkan identitas di sini. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Kemudian tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Maksudnya dari sini itu kita harus mencari solusi bersama untuk mengatasi sebuah permasalahan itu, sebaiknya seperti itu.
alangkah baiknya misalnya kita misalnya kita pas istirahat kita gendut-gendut rasa, ini permasalahannya si A seperti ini, seperti apa, mungkin guru lain ada yang tahu, jadi nanti kita bisa menerapkan, mencoba menerapkan yang pertama tidak bisa, kedua dan ketiga, sampai anak tersebut melakukan perubahan. Di sini kemudian validasi tindakan yang salah. Sudah atau keparuh? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini pada tindakannya kita menanyakan pada siswa ini seperti itu, ditanyakan kenapa kamu itu seperti ini, bisa terlambat, bisa tidak mau mengerjakan ulangan, tidak mau mengerjakan PR seperti itu. Nah di sini nanti setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian kita kaitkan lagi dengan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat itu seperti apa? Berarti kalian melanggar seperti itu berarti. Nanti kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut. Masa keyakinan kelas yang sudah dibuat sendiri dilanggar sendiri? Ini nanti tujuannya sehingga merasa anak itu, oh iya berarti saya tidak akan mengulangi lagi dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Dan nilai apa yang kita telah sepakati di situ? Di keyakinan kelas itu biasanya terpampang sudah besar, ya. Yang sudah disepakati itu apa? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nanti ditanyakan lagi seperti itu. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kedepannya itu seperti apa? Cita-citanya itu seperti apa? Sudah, ini berarti sudah terakhir. Sekian dan terima kasih. Mungkin ya, barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Kalau tidak bisa menjawab, saya akan limpahkan kepada ibu guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak. Cukup? Pakai TV, saya rasa itu tahta tertinggi seorang guru kan bukan guru apa tadi itu yang di TikTok itu kan bukan guru profesional, bukan guru, tapi guru yang apa yang diidolakan oleh murid. Itu termasuk guru penjelasan ya. Iya, dicari-cari. Pelajaran paling menyenangkan itu adalah PJOK. Kelas 6 itu sering PJOK hari Rabu libur itu minta digeser. Hari Kamis itu harus olahraga itu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya saya akhiri saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung Bapak Ibu semuanya, itu semua karena bukan saya maksud menyinggung, itu karena mencoba mengevaluasi apa yang sudah terjadi di sekolah ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, 1, 2 ada yang menempel dan ada yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita di kelas. Setidaknya ada kemajuan untuk diri kita sendiri pribadi dahulu, baru merambah ke yang lain. Acara yang berikutnya adalah lain-lain. Mau diisi apa ini Pak? Pertanyaan tidak ada, sudah di luar kepala semua. Oh, baiklah. Dari narasumbernya sudah memberikan ketok palu untuk ditutup saja. Marilah kita tutup acara diseminasi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila
kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri